Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Ampak-Ampak Gunung Wilis episode yang kedua. Selamat mendengarkan. Saat itu terdengar suara Wijangga memanggil adiknya. Nimas Roro Kinasih, coba engkau kemari, panggilnya. Ketika mereka berdua sampai dan kemudian mengamati ruangan sentong tersebut. Ternyata ruangnya cukup rapi, tidak ayai-aian atau pura-puranda. Aneh kakang, kata Roro Kinasih. Apakah maksud Nimas? Tapi jangan terbu dulu, kata Wijangga. Ingat ucapan guru Nimas. Bila kita belum melihat kenyataannya, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui. Katanya, toh kelak memang terbukti, itu pun kita belum boleh mengarah ke sana, Nimas. Kita harus melihat sebab-sebabnya lebih dahulu, sambung Wijangga kepada adiknya Roro Kinasih. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Roro Kinasih menjawab, iya kakang, namun dalam hatinya dia masih penasaran dengan apa yang baru terlihat. Lalu mereka memutuskan kembali ke rumah orang tuanya dulu untuk meminta pertimbangan tentang kejadian yang ada di padepokannya. Kebetulan waktu masih siang dan keduanya pun mempersiapkan apa yang harus dibawanya. Sambil berjalan, Wijangga bercerita bahwa gurunya dahulu pernah mengatakan padanya bahwa beliau mempunyai 2 peti kayu berukir. Dua-duanya berisi sebuah runta, dan di runta tersebut terdiri dari beberapa ilmu kanuragan, juga tentang mempelajari ilmu tenaga dalam. Pada waktu itu, Wijangga yang masih remaja gemar membaca dan cepat tanggap dan serta mengingat apa yang dilihat maupun dibacanya. Ketika Kiai Rahsa menyuruh membaca runta-runta kepada Wijangga, maka dengan lahapnya dibacanya hampir seluruh runta tersebut. Gambar serta gerak tubuh dan gerak nafas pun dia pahami. Walau gurunya tidak membeda-bedakan muridnya, namun kakak sebenarnya Ki Prahita melihat kurang senang ketika melihat kedekatan gurunya kepada Wijangga. Sebetulnya Ki Prahita pun pemuda yang cukup cerdas. Ia pun juga sudah menguasai beberapa ilmu kanuragan yang diturunkan oleh Ki Rahsa kepadanya. Sambil berjalan tak terasa sinar matahari cukup menyengat kulit mereka, membuat keduanya mempercepat jalannya. Karena jalan yang dilalui agak menurun, maka tak terasa perjalanan mereka pun sudah memasuki sebuah hutan di wilayah Padukuhan Kebonsari. Mereka tidak memasuki hutan tersebut, namun lewat jalan di sisi hutan yang seiring telah banyak dilewati orang yang merebut ataupun mencari kayu bakar. Tiba-tiba waktu di pertengahan jalan di sisi hutan, mereka dikejutkan munculnya beberapa orang menghadang perjalanan mereka. Keduanya pun mundur beberapa langkah sambil mengamati orang-orang tersebut. Lalu salah satu orang tadi yang merupakan pimpinannya berkata, Kisanak kelihatannya tergesa-gesa, atau Kisanak salah jalan? Betul Kisanak, kami tergesa-gesa karena ada saudara kami yang perlu bantuan, jawab Wijangga. Ternyata orang yang bertanya tadi terus terang bahwa ia ingin meminta semua yang dibawa dalam buntalan. Namun kakak beradik tersebut tidak memberikan dengan alasan isi buntalan tersebut
yang akan diberikan ke saudaranya nanti. Maka tidak terlalu lama perselisihan pun terjadi dan mengakibatkan ketegangan. Terpaksa pertempuran pun terjadi. Wijangga menghadapi lawannya yang disebut pimpinan tadi. Dengan tangkas, orang tersebut menyerang dengan pukulan dan tendangan yang ngegrisi. Angin pukulannya keras menimbulkan hawa panas. Namun lawannya yang masih muda dengan enteng menghindar sambil sekali-sekali membalasnya. Dan benturan-benturan tak terhindarkan. Lawan Wijangga melompat mundur dan tiba-tiba seleret merah membara keluar dari kepalan tangannya menghantam dada Wijangga. Ia pun meloncat ke atas untuk menghindari serangan lawannya, sehingga pukulan yang menghantamnya menerjang pohon sebentar pelukan tangan. Suara pohon tumbang diserai gemuruhnya daun dan ranting berpatahan. Roro Kinasih yang sedang mendapat dan menghadapi lawannya pun berhenti mendengar ketika melihat kedahsyatan ilmu lawan kakaknya. Saat itu Wijangga pun sudah membersihkan diri. Dengan sedikit melenting serta membuka telapak tangan kanan yang dilambari ilmu telapak karangnya, Wijangga arahkan ke dada lawannya. Karena begitu cepatnya pukulan telapak karang Wijangga yang merah dada orang tersebut, sehingga membuat lawannya terpental hingga jatuh. Sambil memegangi dadanya, lawan Wijangga pun mengusap setetes darah di ujung bibirnya. Kemudian sambil menekan salah satu tangannya untuk menyangga badannya, dengan tertatih-tatih ia pun berdiri. Lalu dipandangnya lawannya yang masih muda dengan tajamnya. Selanjutnya ia bertanya, "Hei, anak muda, apa hubunganmu dengan Kiai Rasa? Apa Kisanak mengenal guru kami?" Namun setelah mendengar jawaban Wijangga, orang tersebut tiba-tiba sudah memberi isyarat dengan suara seperti suara burung kepada pengikutnya. Kemudian ia pun menghilang meninggalkan area dan memasuki hutan yang cukup lebat. Wijangga dan adiknya Roro Kinasih kemudian melanjutkan perjalanannya. Semilir udara yang sejuk di sekitar sisi hutan wilayah Katembangan Kebonsari. Setelah orang yang menghadang sudah memasuki hutan, kakak beradik Wijangga dan Roro Kinasih sedang berjalan menelusuri jalan setapak menuju Katembangan Geger. Ternyata waktu pun telah memasuki senja. Keduanya kala itu sudah tiba di Padukan Sareng. Namun untuk melanjutkan perjalanannya, mereka harus melalui beberapa pulau yang cukup panjang dan banyak gerombolan sejenis perdu menebar di sepanjang jalan. Untuk tidak mencurigakan penghuni padukuhan karena senja, mereka pun mencari peristirahatan di tanah yang agak lapang di luar padukuhan. Setelah menemukan tempat yang dimaksud, tanah yang agak lapang dan di kanan kirinya terdapat pohon yang cukup besar, keduanya pun memutuskan berhenti dan beristirahat di tempat tersebut. Udara dingin pun mulai dirasakan kakak beradik tersebut. Wijangga kemudian membuat perapian kecil sekedar untuk menghangatkan badannya. "Nimas, untuk menghemat tenaga silahkan beristirahat dulu, biar kakang yang berjaga," berkata Wijangga kepada adiknya Roro Kinasih. "Baik kakang, namun jangan lupa nanti dibanguni bila kakang sudah lelah." Malam pun sudah memasuki pertengahannya. Suasana di area tanah tempat mereka beristirahat telah banyak kunang-kunang yang berterbangan. Dan ditambah suara cengkrik dan belalang malam yang saling menunjukkan keindahan bunyi, seakan-akan musim kemarau segera tiba.
sambil bersandar di antara pohon yang cukup besar. Ternyata Wijangga sangat menikmati dengan suara malam tersebut. Namun di antara suara binatang malang itu, tiba-tiba Wijangga mendengar suara burung pecek, burung malam yang tidak seperti biasa ia dengar. Apalagi terdengar juga suara burung hantu saling bersaut-sautan. Maka ia pun mempertajam pendengarannya. Lalu Wijangga pun mencoba menengok Roro Singasih yang sedang tidur dengan pulasnya. Setelah itu ia pun kembali menghadap ke perapian, tapi tanpa disadari, seperti suatu bayangan berkelebat dengan cepat di sisinya. Kemudian menghilang ke arah gerumbulan pohon perdu. Dinginnya embun malam pun semakin dirasakan. Walau perapian sudah ia buat, namun Wijangga tetap diam dan masih bersandaran di pohon sambil mempertajam indera pendengarannya. Tidak terasa hawa kantuk tiba-tiba menyerang dirinya, sehingga hampir saja tidak terkendali. Kemudian ia pun baru sadar bahwa kantuknya bukan karena kelelahan, namun ada seseorang yang sedang menyatroni dirinya. Kebetulan saat itu pohon di mana ia bersandar tidak jauh dari adiknya. Dicobanya Roro Kinasih untuk dibangunkan, namun dengkuran halus yang ia dengarkan semakin memulaskan tidur adiknya. Wijangga pun kembali ke tempatnya, lalu sambil menyandarkan badan di pohon, ia membesarkan diri dengan mengatur pernapasan serta memperkuat kepekaan panca inderanya yang sudah lama terlatih dengan baik. Selanjutnya ia pun membuat seakan-akan dirinya telah tertidur dengan pulas pula. Tak berselang lama, tiba-tiba suara binatang malam terdiam sehingga membuat suasana menjadi hening. Dalam keheningan malam, terdengar desiran halus beberapa langkah kaki terpantau di telinga Wijangga. Namun ia masih berdiam diri. Sebuah benda seperti batu kerikil dilemparkan oleh seseorang ke arahnya. Walau mengenai tubuhnya, ia pun masih belum bergerak, tetapi ia meneruskan tidurnya. Bahkan seakan ia mendekur semakin keras. Setelah tidak ada reaksi dari sasarannya, kemudian muncullah dua orang memakai topeng kayu keluar dari gerumbulan pohon perdu. Seorang berbadan sedang namun tegap, dan yang satu lagi agak tinggi tapi otot-ototnya kelihatan di kedua lengan tangannya. Ki Sembodo, apakah yang Kakang maksud kedua orang ini? Bertanya orang yang berbadan sedang namun tegap. Benar hati, apakah engkau mengenalnya? Tanya orang yang berbadan tinggi dengan otot-otot terlihat di lengannya yang disebut dengan nama Ki Sembodo. Namun orang yang ditanya itu hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia pun mundur beberapa langkah mendekati gerumbulan perdu. Sedangkan Ki Sembodo sambil tersenyum, ia pun bergumam. Ternyata kemampuan murid dari Padepokan Ki Rasa hanya seperti ini. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba dengan satu lompatan Wijangga tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya, hingga membuat ia terkejut karena Wijangga langsung menyerang dengan suatu tendangan ke arah hulu hatinya. Waduh! Namun lawannya tidak tinggal diam. Dengan satu pacokan sisi telapak tangan kanannya memapak atau membentur tendangannya sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan masing-masing bergetar beberapa langkah. Dasdup! Suasana pun menjadi tegang. Namun demikianlah episode 2 cerita singkat Ampak-Ampak Gunung Wilis. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe
like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.